Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan rekan-rekan semuanya. Hari ini kondisi kita libur sebenarnya ya, karena memperingati Hari Maulid Nabi. Namun kami tetap terus berkarya membuat video-video yang kami harapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Apakah pernah mendengar istilah salah tangkap, di mana orang ditangkap namun ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana? Atau ada orang yang kemudian ternyata terlanjur ditahan, namun pidana yang dijatuhkan ternyata lebih singkat daripada masa penahanan. Nah, terhadap seperti ini, bagaimana negara mengaturnya, teman-teman semuanya? Kita bisa membaca pada mulai pasal 95 mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, tepatnya yang ada dalam naskah kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di negara ini. Di sini dikatakan tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Jadi keliru bisa karena undang-undang atau bisa karena orangnya atau hukum yang diterapkan. Dalam penjelasan dikatakan kerugian karena dikenakan tindakan lain adalah, di sini dikatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan. Jadi biasakan kita membaca pasal itu secara perlahan-lahan agar apa yang diharapkan oleh pembuat undang-undang bisa kita pahami dengan baik. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus di sidang pra-peradilan. Nah, teman-teman semuanya, di sini dikatakan begini. Pasal ini mengatur prosedur meminta ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapakah tuntutan ganti kerugian itu harus diajukan? Nah, jawabannya, jikalau perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke pengadilan negeri, jadi hanya disampaikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan saja, maka tuntutan ganti kerugian harus diajukan kepada lembaga pra-peradilan. Akan tetapi apabila perkara yang diperiksa itu diajukan sampai pada tingkat peradilan, jadi diperiksa oleh pengadilan, maka tuntutan ganti kerugian harus diajukan kepada pengadilan negeri. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan, teman-teman semuanya. Nah, ini dulu yang hari ini bisa kita sampaikan khusus mengenai ganti kerugian, teman-teman semuanya. Pada video berikutnya saya akan membahas mengenai rehabilitasi dalam perkara pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.